214 napi korupsi menerima remisi umum pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, 4 diantaranya dinyatakan bebas. Siapa saja yang menerima revisi dan apa syaratnya? Selengkapnya akan dibahas dalam segmen At Large bersama Valencia Melvinci. Silakan Valen. Terima kasih Sumi dan pemirsa. Terkait dengan remisi umum. Ini merupakan pengurangan masa hukuman yang diberikan bagi narapidana pada tanggal 17 Agustus. Bertepatan dengan HUT RI yang ke-76 kali ini juga ada pemberian remisi yang diberikan, tentunya juga termasuk narapidana korupsi. Kita akan bahas selengkapnya siapa saja yang mendapatkan remisi ini dan apa syarat-syaratnya. Di sini kita lihat ada pemberian remisi untuk 134.430 narapidana. Kemudian narapidana korupsi totalnya adalah 214 orang. Kalau kita lihat dari jumlah narapidana korupsi di Indonesia seluruhnya yakni 3.496, jadi yang melakukan korupsi ini totalnya adalah sekitar 6% dari total narapidana korupsi di seluruh Indonesia. Nah, 210 menerima remisi umum alias pengurangan masa tahanan. Jadi hanya berkurang masa tahanannya dan ada 4 yang menerima remisi umum 2 yang berarti dinyatakan bebas tanpa syarat. Di sini ada beberapa nama, ada 4 nama. Dedi Susanto jika kita masih ingat terkait dengan kasus korupsi di Kuansing, Provinsi Riau. Baharudin Patajangi, ini juga terkait kasus korupsi di Sulawesi Barat. Selanjutnya ada Ihsan Suwaidi bin Adnan terkait dengan kasus suap pejabat MA, dan yang terakhir yang dinyatakan bebas adalah Ikomang Ivan Bernawan. Ia tersangkut kasus korupsi dana penanganan sosial ekonomi masyarakat. Selanjutnya kita lihat pula, jika pemberian remisi ini dilakukan, tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana yang bisa mendapatkan remisi ini, termasuk di dalamnya napi korupsi. Yang pertama, seluruh narapidana yang sudah menjalani hukumannya 6 sampai dengan 12 bulan diberikan remisi 1 bulan. Bagi yang sudah lebih daripada 1 tahun ini bisa mendapatkan remisi 2 bulan. Begitu seterusnya sesuai dengan lama masa pidana yang sudah dijalani. Kemudian tidak hanya itu, ada pula persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh narapidana sebelum mereka mendapatkan remisi. Apa saja? Yang pertama, haruslah berkelakuan baik. Yang kedua, tidak terdaftar pada register F alias tidak ada pelanggaran yang tercatat oleh Ditjenpas. Kemudian aktif mengikuti program pembinaan di lapas. Dan yang terakhir, ini dari sekian banyak persyaratan untuk mendapatkan remisi yang disorot oleh publik adalah yang tercantum dalam pasal 34A ayat 1 PP nomor 99 tahun 2012, yakni bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidananya, alias yang kita kenal dengan justice collaborator. Selanjutnya kita lihat ada 4 nama yang kemudian menjadi sorotan masyarakat. Dari beberapa, saya pilih 4. Kita lihat di sini ada, tentu publik masih ingat, masih segar di ingatan kita, ada Joko Chandra. Joko Chandra menerima remisi 2 bulan. Kemudian di sebelahnya ada Pinangki Sirna Malasari, dalam kasus yang sama menerima remisi 1 bulan. Kita lihat yang paling ujung ada Andi Irfan Jaya menerima remisi 1 bulan. Dan yang ketiga ada Eni M. Saragih, ini menerima remisi 4 bulan. Kalau kita kembali mengingat, Joko Chandra terkait dengan kasus penghapusan red notice dan juga adanya pelakuan terhadap fatwa MA. Kemudian ada Pinangki Sirna Malasari juga terkena 3 pasal sekaligus terkait dengan pencucian uang, suap, dan juga adanya pelakuan itikat buruk terhadap fatwa pembebasan Joko Chandra. Dan Andi Irfan Jaya juga menerima remisi 1 bulan. Ini terkait sebagai perantara pada kasus suap Joko Chandra. Dan Eni M. Saragih sebagai tersangka dalam kasus suap PLTU Riau I. Seluruhnya ini menjadi sorotan publik karena dinilai merupakan orang-orang yang kontroversial dalam melakukan tindak pidana korupsi dan merugikan negara dalam jumlah yang cukup banyak, namun juga menerima remisi. Nah, dari seluruh remisi yang sudah diberikan, Ditjenpas juga sempat menyatakan bahwa remisi-remisi yang diberikan ini sudah sesuai dengan syarat dan juga ketentuan yang berlaku di undang-undang. Selain itu tentunya juga ada undang-undang yang menyebutkan terkait dengan remisi merupakan hak bagi seluruh narapidana yang ada di Indonesia. Tidak berhenti sampai di sini, ternyata selanjutnya kita lihat KPK membuat sebuah gebrakan baru, pemirsa. Apa itu?
Ini merupakan kutipan dari PLT juru bicara KPK bidang pencegahan. Namanya Ipi Mariati Kuding pada 23 Agustus 2021. Yang mengatakan, tidak ada kelompok masyarakat yang ditinggalkan dalam program pemberantasan korupsi. Sebab seluruh masyarakat dapat berperan serta memberantas korupsi sesuai dengan kapasitas masing-masing, termasuk mantan narapidana korupsi. Jadi saat ini KPK memiliki sebuah gerakan untuk mengajak mantan narapidana korupsi menjadi bagian aktif dalam penyuluhan gerakan anti korupsi pada masyarakat. Tentu gerakan ini menjadi sorotan juga oleh publik. Namun apapun nantinya hasilnya, kita tentu berharap agar gerakan-gerakan ini juga bisa memberikan dampak yang positif bagi gerakan anti korupsi di Indonesia. Dan selain itu pemberian remisi juga bisa dimaknai sebagai hal yang baik oleh masyarakat tentunya bagi narapidana termasuk di dalamnya narapidana korupsi. Demikian at large hari ini, saya kembalikan ke Anda, Sumi. Baik, terima kasih Valencia Melvinsi.